warahmatullahi wabarakatuh. Hello Bapak pemimpin daerah, Bupati Deli Serdang maupun Kota Madya Medan. Sekarang ini udah nggak aman lagi untuk di Medan maupun Deli Serdang. Tadi saya baru saja keluar dari rumah pukul 8 tadi mengantarkan teman saya pulang dari Marhaban untuk tadi menyambut jemaah haji. Nah, selepas sholat maghrib pukul 8 kami beranjak pergi mengantarkan teman saya anggota daripada Marhaban. Kemudian saya jalan dari Pasar Tujuh Tengah Tembung, yaitu dari sekolah Umul Qura. Waktu pergi nggak ada apa-apa. Kemudian ketika saya sudah selesai mengantarkan teman, kemudian saya pulang kembali dari situ. Kenapa saya tidak dari Pasar 5? Karena titiknya dibenahi, dibetulkan. Jadi mau tak mau saya dari Pasar 7 itu karena disitulah jalan yang terdekat. Karena saya pukul 9 harus menjemput anak saya lagi karena saya takut akan begal. Ternyata di simpang daripada Pasar 7 Tengah tadi mau ke arah ke Pasar 5, ya memang daerahnya sangat sepi sekali. Kemudian saya jalan dari situ. Di simpang itu ada 2 laki-laki, 2 kereta, ya 4 orang, 5 orang. Yang satu kereta 3 orang, yang satu lagi 2 orang. Kemudian saya diikuti sepanjang jalan, saya diikutin. Saya tancap, mereka tancap. Kemudian saya lambat, mereka lambat. Saya curiga, ini siapa, ada apa kok terus ngikutin. Lalu saya tancap-tancapnya. Saya udah nggak enak, udah firasat nggak enak, saya lari tancap-tancapnya. Sampai itu yang namanya polisi tidur itu saya jalankan secepat-cepatnya. Nah, kemudian pas di simpang, kebetulan di situ agak rame. Nah, di simpang itu lalu saya berhenti, mereka berhenti. Lalu mereka mepet-mepet saya berhenti, dan merepet mendekat dengan saya. Terus saya bilang, siapa kalian, begal kalian. Rupanya karena suara saya yang keras itu pada keluarlah orang yang berada di kampung tersebut. Kemudian mereka itu balik lagi ke tempat semula dan berputar balik. Waktu mereka itu berputar balik adalah seorang bapak yang keluar dari masuk ke simpang itu tadi. Ada apa, Bu? Dia tanya. Terus saya ceritakan, itu Pak kejar, masih dekat mereka, belum jauh kali. Saya bilang gitu. Terus datang bapak itu, yang mana Bu, yang mana? Dia bilang yang mana. Terus saya bilang, itu Pak di sana Pak. Saya nggak tahu dia siapa pula. Bu, kalau nggak gini aja Bu, Ibu pulang biar saya iringi, katanya kayak gitu kan. Saya nggak tahu juga siapa bapak. Saya bilang kayak gitu. Biarlah saya jalan sendiri, tempat rame. Bilang kayak gitu. Terus saya jalan sendiri. Kemudian bapak itu mengikuti saya juga, tapi saya nggak ada merasa firasat atau takut. Betul, begitu pas tempat yang rame, dia bilang, saya jalan ya Bu, mudah-mudahan Ibu selamat, katanya. Insya Allah, saya bilang kayak gitu. Saya terus jalan, langsung saya ke Mandala ini, lewat Mandala ini, terus menjemput anak saya. Tolonglah bapak-bapak pemerintah. Tapi saya heran ya, selama saya menjemput anak saya di daerah Mandala ini, nggak tahulah yang di tempat lain, tapi daerah Mandala ini sampai dengan mau ke arah Serdang, di mana tempat anak saya bekerja di apotek, saya belum pernah ada polisi yang pukul 10 aja ya. Anak saya pulang pukul setengah 10, sehingga kami sampai rumah itu ke jam 10, belum ada yang patroli saya lihat polisi. Jadi tolonglah Pak, jangan sampai kami yang setiap malam menjemput anak menjadi korban. Anak saya mencari nafkah. Tolonglah Pak, tolong. Dan saya seorang ibu, setiap malam saya harus menjemput anak saya. Gimana pula kalau saya dalam keadaan sakit?
sedangkan hati saya menunggukan anak pulang, was-was selalu. Itulah Pak, was-was saya, nggak tenang saya di rumah. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya juga menjemput anak. Tolonglah Pak, perhatian seperti itu. Kalau seandainya Medan ini juga nggak aman, mau kemana lagi kami perginya Pak? Nggak ada tenangnya. Itu tadi daerahnya itu daerah masih daerah Tembung. Tolong itu Bapak Bupati dari Serdang. Bagaimana? Kalian sebagai penguasa daerah, tolonglah amankan warga. Tolong amankan warga dari kejahatan-kejahatan manusia. Itulah akibat banyaknya narkoba. Jadi anak-anak ini pun akhirnya mentalnya rusak. Mentalnya rusak, masih kecil-kecil udah rusak. Jadi tolong itu perhatikan bagaimana anak-anak ini, bagaimana generasi bangsa ini. Gimana? Tolong kumpulilah dulu yang ini sekolah, kabarnya ada sekolah begal. Cari di mana di sekolah begal itu. Tolonglah Pak, tolong kami terpaksa lah, saya tua ini harus menjemput anak saya setiap malam. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.